Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talias Puspitasari, NPM 1000021 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Aplikasi Power BI pada perhitungan iuran normal dan kewajiban aktuaria menggunakan metode accrued benefit. Pada pengertian program pensiun, yaitu program yang dibentuk oleh pemerintah maupun non-pemerintah untuk memenuhi kelangsungan hidup karyawan hingga habisnya masa purna tugas. Dalam program pensiun ada juga istilah iuran normal, di mana iuran normal wajib dibayar oleh peserta pensiun untuk memenuhi besar manfaat yang akan diterima. Selain itu juga ada kewajiban aktuaria, yang dimana kewajiban aktuaria ini wajib dibayar bagi penyedia program pensiun. Dari beberapa hal yang dijelaskan, maka dapat disimpulkan masalah yang selalu dialami oleh badan penyedia program pensiun, yang ini dimana badan penyedia program pensiun belum bisa menentukan besar atau kecilnya jumlah pegawai yang akan pensiun, hingga mereka kesulitan menentukan anuitas, dan jika mereka tidak bisa menentukan anuitas ini akan bisa berdampak tidak stabil pada penyimpanan dana mereka. Jika hal itu terjadi, bisa saja dana yang dimiliki oleh badan atau perusahaan penyedia program pensiun itu menjadi tidak stabil dan diakibatkan bisa jadi adalah penunggakan dan tidak tepatnya didapatkan dana pensiun pada peserta program pensiun. Untuk tujuannya ini ada dua, di mana komponen intinya saya akan mengambil perhitungan iuran normal dan kewajiban aktuaria menggunakan metode accrued benefit. Ini metode yang paling sederhana yang cocok dipakai untuk beberapa perusahaan kecil. Kemudian yang kedua adalah bagaimana memvisualisasikan dengan mudah data mentah perhitungan iuran normal dan kewajiban aktuaria ke dalam aplikasi Power BI. Lalu terdapat juga manfaat baik peserta maupun badan pengelola program pensiun, yaitu di mana terkendalinya perencanaan keuangan dari kedua belah pihak secara tepat dan akurat. Untuk data yang saya pakai, yaitu adalah data gaji golongan 2A yang tertera dan sesuai pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Kemudian dengan aturan pensiun dari umur masuk dan umur pensiun itu tertera juga pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014. Dengan keterangan ini umur masuknya 20 tahun, kemudian umur pensiun 58 tahun. Lalu saya juga menggunakan 3 asumsi peserta, yaitu pada masuk usia 20 tahun, 22 tahun, dan 24 tahun. Lalu untuk metode yang saya pakai adalah metode accrued benefit, di mana metode perhitungan manfaat pensiun menggunakan beberapa komponen seperti masa kerja, kemudian data golongan gaji dari awal masuk hingga pensiun. Untuk langkah pertama yaitu perhitungan manfaat pensiun. Untuk perhitungan manfaat pensiun ini saya menggunakan asumsi proporsi gaji sebesar 2,5%, kemudian dikalikan dengan besar gaji pokok yang sesuai dengan undang-undang yang saya sebutkan tadi. Kemudian didapatkan hasil bahwa besar manfaat pensiun di tahun masuk 20 tahun akan tertera pada gambar tersebut. Dari perhitungan besar manfaat tadi, maka didapat hasil pada tabel berikut. Pada tabel ini, maka terlampir besar manfaat pensiun yang dihitung saat usia tersebut dan besar manfaat pensiun yang dihitung sesuai dengan masa kerja peserta masuk kerja di umur 20 tahun, 22, dan 24. Keduanya sama-sama menunjukkan adanya kenaikan besar manfaat pensiun setiap 2 tahun masa kerja. Dari perhitungan sebelumnya, yaitu perhitungan besar manfaat pensiun, maka dapat dilanjutkan atau digunakan hasil tersebut untuk menghitung iuran normal dan kewajiban aktuaria. Pada perhitungan tersebut, dari keduanya juga digunakan beberapa perhitungan dari tabel mortalita hingga didapatkan dalam tabel di bawah ini. Dari tabel tersebut, maka diketahui berapa hasil iuran normal pada peserta yang masuk pada umur 20 tahun, 22 tahun, dan 24 tahun. Dapat diketahui bahwa menggunakan metode accrued benefit dalam perhitungan iuran normal, didapatkan kesimpulan bahwa iuran normal akan naik setiap 4 tahun masa kerja. Kemudian dari perhitungan yang normal dapat dilanjutkan dengan perhitungan aktuaria, di mana perbedaannya hanyalah dari BX-nya itu sendiri. Untuk BX-nya itu sendiri, ini dari besar manfaat pensiun yang dikalikan 12 selama 1 tahun. Kemudian didapatkan hasil sebagai berikut. Dari hasil tersebut, maka ditunjukkan pada umur 20, 22, dan 24 terdapat kenaikan namun hanya di tahun 20 dan 24. Dari hasil perhitungan tersebut, maka disimpulkan bahwa hasil dari kewajiban aktuaria sama seperti iuran normal yang akan naik setiap 4 tahun masa kerja. Kemudian selanjutnya adalah visualisasi data terhadap aplikasi Power BI. Untuk Power BI sendiri ini mudah didapatkan dan masih termasuk dalam Microsoft, yang dimana fungsinya adalah memvisualisasikan data mentah terhadap bentuk visual. Kemudian langkah selanjutnya adalah memvisualisasikan hasil perhitungan iuran normal dan kewajiban aktuaria terhadap aplikasi Power BI, di mana aplikasi Power BI ini mempunyai tujuan, yaitu tujuannya adalah memvisualisasikan data mentah atau mengekstrak data mentah dalam bentuk apapun untuk menjadi bentuk dashboard yang kita inginkan. Untuk memasukkan datanya juga cukup mudah, ini hanya menggunakan get data. Anda semua bisa memasukkan data dalam bentuk apapun, baik itu Word ataupun Excel. Untuk perhitungan kali ini, saya memasukkan data mentah berupa Excel terhadap aplikasi Power BI hingga dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Ada gambar yang pertama adalah gambar saat input data, kemudian tampilan untuk jelasnya ada di gambar kedua sebelah kanan. Bisa dilihat contoh pada gambar berikut dari hasil input data
yang telah dibentuk di dashboard, di mana user bisa bebas mencantumkan apapun, menggunakan kebutuhan apapun di Power BI tersebut. Untuk kesimpulan bahwa didapatkan jika metode accrued benefit ini cocok untuk digunakan bagi perusahaan-perusahaan kecil yang ingin menyediakan program pensiun. Karena biasanya metode accrued benefit ini hanya untuk sebagai pembanding di penelitian-penelitian sebelumnya. Maka di sini bisa dilihat dalam jeda 4 tahun, iuran normal dan 4 tahun kewajiban aktuaria adalah waktu yang cukup untuk menghimpun dana bagi penyedia program dana pensiun dan juga bagi peserta yang akan membayar iuran normal. Kemudian dalam penggunaan Power BI juga membantu bagi peserta maupun penyedia program pekerja pensiun memudahkan membaca data mentah menjadi bentuk dashboard yang telah divisualisasikan dan dapat di-upgrade secara berkala untuk isi atau jika sewaktu-waktu ada perubahan perhitungan pada data mentah. Keuntungan lain dari aplikasi Power BI ini adalah di mana dashboard yang telah kita desain bisa di-upload, bisa diunggah, sehingga websitenya juga bisa diakses oleh para peserta program pensiun. Untuk sarannya, ya ini adalah dalam penelitian saya hanya memakai satu kasus saja, di mana kasus ini hanyalah menghitung biasa peserta saat masuk pensiun, saat masuk usia pensiun. Kemudian untuk metode accrued benefit ini bisa digunakan untuk beberapa kasus seperti kasus pada pensiun kematian, pensiun cacat, dan pensiun lainnya. Jadi diharapkan untuk saran kedepannya mungkin bisa digunakan metode accrued benefit ini sangat cocok untuk perusahaan-perusahaan kecil di mana mereka mempunyai masalah-masalah seperti pensiun dini, kemudian juga pensiun kematian, dan pensiun cacat. Seperti itu. Baik, sekian dari saya. Maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.